Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang insya Allah saya akan membahas tentang materi berbusana muslim dan muslimah. Tapi sebelum kita mulai ke materi, silahkan kalian baca kompetensi inti dari pembelajaran ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, menyajikan keutamaan cara berpakaian sesuai syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan mampu menghayati cara berpakaian sesuai syariat Islam, mampu menjelaskan busana muslim dan menutup aurat, mampu menjelaskan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam, mampu menghafalkan dalil tentang perintah berbusana muslim baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kemudian berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan kalian amati kedua buah gambar berikut ini, gambar ke-1 dan gambar kedua, kemudian kalian simpulkan sendiri. Nah, sekarang ada beberapa gambar perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian. Yang mana yang paling sesuai dengan syariat Islam menurut kalian? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Kita akan mulai dengan membahas tentang makna aurat. Makna aurat menurut bahasa yaitu malu, aib, atau buruk, hilang perasaan. Berikut ini dalilnya wajibnya menutup aurat yang berada dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi yang berbunyi, Ya Asma'u innal mar'ata idza balaghatil mahidhu lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 dan Al-Baihaqi nomor 3218. Sekarang kita akan bahas hikmah dari menutup aurat. Yang pertama, kita akan merasa lebih aman, terhindar dari gangguan laki-laki yang lain. Kedua, lebih tenang. Yang ketiga, lebih mudah dikenali. Yang keempat, lebih terjaga dari ingin berbuat maksiat. Dan terakhir, orang yang taat kepada Allah akan mudah pada masa depannya. Adapun batasan aurat laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Batas aurat laki-laki yaitu antara pusar atau pusat sampai lutut. Adapun aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Adapun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu dari ujung rambut atau ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan batas aurat wanita dengan wanita lain yaitu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama seperti aurat lelaki, yaitu pusat sampai atau hingga lutut, asal aman dari fitnah dan tidak timbul syahwat bagi yang melihat. Pendapat yang kedua yaitu batasan aurat wanita dan wanita lain adalah sama dengan batasan sama mahramnya, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti rambut, leher, dada bagian atas, lengan tangan, kaki, dan betis. Selanjutnya perintah menutup aurat bagi wanita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Khalid bin Duraik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian tipis. Beliau berpaling darinya dan berkata, wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini, sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Busana yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut. Yang pertama, menutupi aurat, bukan membalut aurat. Kedua, tidak ketat dan membentuk tubuh. Tiga, tidak menyerupai pakaian lain jenis. Misalnya, laki-laki memakai pakaian perempuan atau perempuan memakai pakaian laki-laki. Yang keempat, tidak tipis dan transparan dan tidak mencolok warna dan modelnya. Berarti dalam hal ini harus tebal karena supaya tidak terlihat bentuk auratnya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang fasik atau kafir. Sekarang kita akan membahas tentang beda mahram dan muhrim yang sering terjadi kesalahan salah menempatkan kata tersebut. Nah, di sini mahram adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan darah atau saudara, yaitu seperti kakek atau nenek, ayah ibu, paman atau bibi, kakak atau adik, anak kakak atau anak adik atau ponakan ya, anak kandung, cucu. Nah, itu mahram kita yang haram dinikahi. Kemudian yang namanya muhrim itu yaitu orang yang menggunakan pakaian untuk haji dan umroh, yaitu disebut pakaian ihram. Nah, bagaimanakah model pakaian wanita muslimah itu? Kalian bisa lihat model-model busana-busana yang menutupi aurat. Di sini ada himar, ya, himar itu kerudung dipanjangkan hingga menutupi kerah leher dan dada. Kemudian yang namanya jilbab. Jilbab itu yaitu baju kurung yang menjulur ke seluruh tubuh hingga mendekati tanah. Itulah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang betul-betul menutup aurat dengan sempurna. Nah, kalian juga bisa membandingkan dengan gambar berikut ini. Ini adalah bukan hijab. Ini hanya pakaian biasa yang membungkus auratnya. Jadi tidak menutupi aurat. Ini hanya membungkus saja. Pembahasan terakhir perlu diingat kembali ya, karena ini sangat penting dan sering kali dilakukan atau banyak kejadian-kejadian. Nah, seperti ketika sholat, yang biasanya laki-laki kalau sholat itu ketika sujud suka kelihatan auratnya karena memakai pakaian yang terlalu kecil atau sempit ya, sehingga kelihatanlah auratnya. Untuk itu perlu diingat bahwa aurat laki-laki itu batasnya dari pusar sampai lutut. Jadi dengan demikian tutuplah aurat ketika akan sholat dan panjangkan pakaian atasnya supaya tidak terlihat auratnya. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.